Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Semangat dan siap untuk belajar di kali ini dengan Ibu Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan antroposfer, yaitu fokus ke proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk atau menurut komposisi umur, jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, serta migrasi atau perpindahan. Proyeksi penduduk sangat diperlukan oleh pemerintah serta semua instansi yang membutuhkannya, karena memang proyeksi penduduk mempunyai kegunaan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat melalui pembangunan yang terencana serta sebagai sistem perencanaan untuk masa yang akan datang. Manfaat dari proyeksi penduduk diantaranya yang pertama, bisa memberikan gambaran mengenai seberapa besar jumlah penduduk di negara kita ini, sehingga pemerintah bisa menyusun rencana pembangunan yang tepat berdasarkan jumlah penduduk di negara kita. Hal ini ada kaitannya dengan tanggung jawab dari kepala daerah sampai pemerintahan pusat dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, masyarakat kita, dan efek pembangunannya untuk kedepannya. Yang kedua, untuk keperluan pajak, sehingga negara dapat memperkirakan jumlah besaran kekuatan dari negara kita dari income pajak yang diterima oleh negara. Yang ketiga, untuk mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang. Dengan solusi antisipasi tentu akan bisa menimbulkan keamanan dan kenyamanan bagi negara kita, serta juga dapat untuk memprediksi kebutuhan di masa mendatang, mulai dari kebutuhan pangan, kesehatan, kebutuhan akan jumlah rumah atau perumahan, serta ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara kita dan sumber daya manusia untuk menunjang kesejahteraan dan keberhasilan di negara kita ini. Sekarang, mari kita lebih pahami tentang bagaimana cara perhitungan dari proyeksi penduduk ini. Yang pertama nanti kita bahas yaitu proyeksi penduduk lipat ganda atau menjadi 2 kali lipat. Yang kedua, jumlah penduduk untuk beberapa tahun ke depan, baik itu menggunakan rumus aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Baik Ananda semua, mari kita saksikan dan pahami penjelasannya. Cara perhitungan proyeksi penduduk. Yang pertama, proyeksi penduduk lipat ganda atau menjadi 2 kali lipat. Rumusnya, DT atau double time sama dengan 70 per R kali I tahun. DT merupakan proyeksi double time. 70 adalah konstan, R adalah presentasi pertumbuhan penduduk, dan I sama dengan 1 tahun. Contoh soal, apabila tahun 1991 jumlah penduduk Indonesia 180 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk alaminya 2% per tahun. Jika diproyeksikan, maka jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 360 juta jiwa pada tahun berapa? Solusinya, berdasarkan rumusnya DT sama dengan 70 per R kali 1 tahun, maka DT sama dengan 70 per 2 kali 1 tahun. Hasilnya adalah 35 tahun. Karena tahun diketahuinya jumlah penduduk yaitu tahun 1991, langsung ditambah 35 yaitu 2026. Artinya kelipatan jumlah penduduk Indonesia menjadi 360 juta jiwa
pada tahun 2026. Yang kedua, jumlah penduduk untuk beberapa tahun mendatang dengan menggunakan 3 rumus. Yang pertama, aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Yang pertama yaitu rumus aritmatik. Digunakan apabila kita dianggap bahwa jumlah tiap tahun selalu sama. Rumusnya adalah PN sama dengan PO buka kurung 1 tambah buka kurung R kali N tutup kurung. Keterangannya, PN ini merupakan jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. PO jumlah penduduk pada tahun awal, R angka pertumbuhan penduduk, N jangka waktu dalam tahun. Contohnya, wilayah Jambi memiliki jumlah penduduk sebesar 40.000 jiwa pada tahun 2014 dan pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk wilayah Jambi setelah 6 tahun kemudian? Maka solusinya PN sama dengan PO buka kurung 1 tambah buka kurung R kurang N tutup kurung. PN sama dengan 40.000 buka kurung 1 tambah R adalah pertumbuhan penduduk 2%, jadi 0,02 kali N 6. PN sama dengan 40.000 tambah 4.800. Hasilnya adalah 44.800 jiwa. Jadi, jumlah penduduk Jambi pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 44.800 jiwa dengan pertumbuhan sebanyak 4.800 jiwa tiap tahunnya. Yang kedua, menggunakan rumus geometrik. Perhitungan jumlah penduduk dengan rumus ini menggunakan dasar bunga majemuk pertumbuhan penduduk atau bunga berbunga. Rumusnya adalah PN sama dengan PO buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Keterangannya, PN ini merupakan jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. PO jumlah penduduk pada tahun awal, R pertumbuhan, dan N jangka waktu dalam tahun. Contohnya, wilayah Medan memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.000 jiwa pada tahun 2013 dan pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk wilayah Medan setelah 5 tahun kemudian? Jawabannya, PN sama dengan PO buka kurung 1 tambah R tutup kurung N. PN sama dengan 60.000 buka kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung pangkat 5. Hasilnya adalah 66.240 jiwa. Jadi, prediksi jumlah penduduk Medan pada tahun 2018 sebanyak 66.240 jiwa. Yang ketiga, rumus eksponensial. Penggunaan rumus ini apabila pertumbuhan penduduknya konstan atau kontinu tiap hari. Rumusnya adalah PN sama dengan PO E pangkat R kali N. PN ini merupakan jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. PO jumlah penduduk pada tahun awal, R ini pertumbuhan penduduk, N jangka waktu dalam tahun, E bilangan eksponensial yaitu 2,7182818. Contohnya, jumlah penduduk wilayah Madura tahun 2013 yaitu 10.000 jiwa. Pertumbuhan penduduknya 2%. Berapakah jumlah penduduk pada tahun 2018? Solusinya, PN sama dengan PO E pangkat R kali N. PN ini
sama dengan 10.000 kali 2,71821818 pangkat 0,02 kali 5. 0,02 kali 5 adalah 0,1. Jadi Pn sama dengan 10.000 kali 2,71821818 pangkat 0,1. Hasilnya adalah 11.052 jiwa. Artinya, jadi jumlah penduduk Madura tahun 2018 sebanyak 11.052 jiwa dengan pertumbuhan sebanyak 1.052 jiwa tiap tahunnya. Demikianlah anandaku semua materi kita tentang antroposfer, fokus ke proyeksi, cara perhitungan penduduk. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas latihan berikut ini. Demikianlah materi yang sudah kita bahas. Bagaimana anandaku semua bisa mengerjakan latihan yang sudah diberikan? Oke, semoga dengan materi ini ananda bisa memahami dan berupaya untuk mencintai negara kita dengan mempelajari materi kependudukan ini, serta berupaya juga untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita semua. Cukup sekian dengan Ibu Desi Asmara, jangan lupa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.